selamat pagi buat anak-anak semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini saya akan bagikan video materi pembelajaran untuk anak-anak semua. Selamat menyaksikan video. Mengidentifikasi karakteristik lapisan bumi. Tahukah kamu bahwa bumi sudah terbentuk diperkirakan pada 4,6 miliar tahun yang lalu? Tahukah kamu bahwa bumi terdiri atas 70,8% air dan sisanya adalah daratan? Lapisan bumi tersusun atas 3 penyusun utama yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Ketiga lapisan bumi tersebut adalah kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Nah, pada lapisan pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang berada di atas mantel. Kerak bumi terdiri dari unsur oksigen, silikon, aluminium, kalsium, besi, sodium, dan magnesium. Kerak bumi ini terbagi atas dua lapisan. Yang pertama, kerak bumi samudra dan kerak benua. Nah, untuk ketebalan kerak samudra antara 5-10 km. Penyusun utama kerak samudra adalah batuan basalt, dan ketebalan kerak benua antara 20-70 km. Penyusun utama kerak benua adalah batuan granit. Nah, batuan basalt pada kerak samudra lebih padat dibandingkan dengan batuan granit pada kerak benua. Temperatur berkisar antara 20 derajat sampai 870 derajat. Kerak bumi adalah lapisan yang paling tipis dibandingkan dengan kedua lapisan bumi lainnya. Mantel. Nah, mantel adalah lapisan yang berada di atas lapisan inti luar bumi dan berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi tersebut. Sekitar 67% dari massa bumi berada pada lapisan mantel ini. Lapisan ini memiliki ketebalan sampai 2.900 km. Nah, lapisan ini terdiri dari silikon, nikel, oksigen, besi, dan magnesium. Di bagian atas mantel ini terdiri dari batuan yang solid, sedangkan bagian tengah mantel terdiri dari batuan yang padat yang sangat panas yang mengalir seperti aspal. Aliran padat bagian tengah mantel ini atau yang disebut dengan astenosfer disebabkan oleh arus konveksi atau convection currents. Arus konveksi ini terjadi disebabkan oleh naiknya material yang sangat panas dari bagian bawah mantel, kemudian material tersebut mendingin dan turun kembali ke bagian bawah mantel. Nah, siklus ini terjadi berulang-ulang ketika terjadi arus konveksi pada astenosfer. Arus tersebut juga menggerakkan plat atau patahan pada kerak bumi. Mantel bumi ini terdiri dari mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas memiliki ketebalan sampai 400 km yang bersifat plastis atau padat dan kenyal, atau semi plastis dan mempunyai zona transisi dengan ketebalan 670 km. Mantel bawah berada pada ketebalan 1000 sampai 2900 km, terdiri dari unsur nikel dan besi. Nah, pada lapisan mantel ini memiliki temperatur berkisar antara 870 derajat Celcius sampai 2200 derajat Celcius. Inti bumi. Yang terakhir yaitu inti bumi. Nah, lapisan inti bumi adalah lapisan terdalam bumi yang tersusun dari unsur besi dan nikel. Sekitar 33% dari massa bumi berada pada lapisan ini. Lapisan inti bumi terdiri dari inti bagian luar dan inti bagian dalam. Nah, inti bagian luar ketebalannya sampai 2.250 km dan kedalaman antara 2.900 sampai 5.000 km. Lapisan inti bumi bagian luar sangat panas, sedemikian hingga logam besi dan nikel yang terkandung di dalamnya menjadi berbentuk cair. Lapisan inti dalam.
memiliki ketebalan lapisan sekitar 1300 km dengan kedalaman 5100 sampai 6700 km. Inti bumi bagian dalam memiliki temperatur yang sangat tinggi dan mendapat tekanan atau pressure dari lapisan-lapisan bumi yang ada di atasnya, sehingga logam besi dan nikel yang ada di dalamnya tidak dapat bergerak dan bergetar di tempat sehingga berbentuk padat. Pada lapisan inti bumi, temperatur berkisar antara 2200 derajat Celcius sampai 5000 derajat Celcius. Tadi anak-anak semua telah menyaksikan video materi pembelajaran. Seperti biasa, saya mau dari anak-anak semua membuat ringkasan minimal 2 halaman dari materi pembelajaran yang telah saya bagikan tadi. Dan jangan lupa untuk mengirimnya ke dalam Google Classroom. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.